Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Dan semoga puasanya lancar. Oke, amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor dengan judul Dendam Arwah Pezina, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan bisa subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu menggetarkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, terima kasih, and so get ready to be haunted. Dek, ada apa? Darmoko langsung cemas setelah melihat kondisi sang istri yang nampak meringis menahan sakit. Tidak tahu, Mas. Tiba-tiba saja perutku sakit sekali, seru Minul. Apa sudah waktunya kamu melahirkan ya? Tapi kan kandunganmu baru saja memasuki awal bulan ke-8. Darmoko menaruh curiga. Takut jikalau sakit yang dirasakan sang istri ialah pertanda bahwa dirinya akan segera melahirkan pada saat itu juga. Aduh, Mas, sakit sekali. Rasanya mulas bercampur nyeri, tutur Minul. Ia nampak merintih menahan sakit yang dirasakannya. Sabar ya, Dek. Kita akan ke rumah Mak Tona untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada perutmu. Ayo. Darmoko langsung bergerak cepat untuk membopong tubuh sang istri dan membawanya ke dukun beranak untuk memeriksa keadaan perutnya. Kebetulan ibu dari Tarmin merupakan seorang tukang urut sekaligus satu-satunya dukun beranak yang ada di kampung tersebut. Ia berharap semoga tidak terjadi apa-apa dengan istri beserta jabang bayi yang dikandungannya saat ini. Sekitar 20 menitan dengan posisi tetap menggendong Minul, Darmoko pun akhirnya sampai ke rumah yang ia tuju. Nampak di depan halaman ada Tarmin yang kebetulan membawa kambing-kambing yang akan digembalanya menuju padang rumput. Melihat Darmoko yang menjunjung istrinya dari kejauhan, Tarmin pun langsung menghampirinya. Loh, Mas, ada apa dengan Pak Minul? Tanya pemuda itu kepada Darmoko. Cepat, panggilkan Mbokmu, men. Sepertinya istriku hendak melahirkan. Darmoko langsung menyuruh Tarmin untuk memanggilkan Mak Tona. Ya Allah, Mas, tunggu sebentar, akan saya panggilkan si Mbok. Tarmin langsung lari tunggang langgang mencari keberadaan ibunya yang kini ada di belakang rumahnya, tengah memetik daun pepaya muda. Tak berselang lama, akhirnya Mak Tona pun datang dengan tergopoh-gopoh. Ya Gusti, kenapa bojomu? Kenapa dengan istrimu? Tanya Mak Tona kepada Darmoko. Tidak tahu, Mak. Sepertinya istriku akan melahirkan. Pas mau pulang dari pemakaman tadi, dia sempat mengeluh, mules, dan nyeri pada bagian perutnya. Papar Darmoko. Oh alah, orang istri sudah hamil tua kok malah masih disuruh datang ke makam toh? Bagaimana jika terjadi apa-apa dengan kandungannya? Ya sudah, ayo langsung saja dibawa masuk ke dalam. Setelah itu, Mak Tona langsung menyuruh Darmoko untuk membawa istrinya masuk ke dalam rumahnya. Lelaki itu langsung menggeletakkan tubuh sang istri di tikar nyaman yang sudah disediakan. Mak Tona pun langsung bergerak cepat untuk memeriksa keadaan perutnya. Astagfirullah, kepalanya kok sudah matang ini? Bukankan kehamilannya baru saja memasuki bulan ke-8? Tanya Mak Tona yang nampak heran setelah memeriksa perut Minul. Lah itu, Mak, saya kurang paham, balas Darmoko. Ia nampak menggaruk-menggaruk kepalanya. Maklum saja, dirinya adalah seorang laki-laki. Tidak tahu pasti bagaimana detailnya tentang kepala janin yang sudah matang ataupun sejenisnya. Yang ia lihat istrinya itu kini tengah berusaha menahan sakit yang teramat sangat di bagian perutnya. Istrimu akan melahirkan cepat bulan ini. Harusnya masih menunggu 1 bulan lagi. Tapi kepala bayinya sudah matang dan posisinya juga sudah menurun ke bawah. Mungkin hanya dengan 1 kali tarikan napas, istrimu itu akan segera melahirkan bayinya. Berdoa saja yang baik-baik. Semoga ibu dan anaknya sehat dan selamat. Papar Mak Tona kepada Darmoko. Wanita tua itu memprediksi bahwa istri dari Darmoko itu akan melahirkan lebih cepat dari perkiraannya. Wanita tua itu pun langsung menutupi setengah dari bagian tubuh Minul menggunakan kain.
Setelah itu ia langsung memplorotkan celana dalamnya, lalu memasukkan jemarinya ke dalam lubang kemaluan Minul. Tahan dulu ya Nduk, sebentar lagi pembukaanmu lengkap. Tarik napas panjang-panjang, dalam-dalam, lalu keluarkan perlahan. Ulang berkali-kali. Setelah itu tekan perutmu seperti orang yang sedang buang air besar. Kalau ingin teriak, tidak apa-apa, silakan, biar sama-sama lega. Begitulah instruksi yang disampaikan oleh Mak Tona kepada Minul. Minul masih terus mengontrol nafasnya, seperti instruksi yang dituturkan oleh Mak Tona. Sedangkan Darmoko, ia masih setia mendampingi istri tercintanya dengan menggenggam erat tangannya, serta mengusap peluh yang beberapa kali menetes membasahi kening sang istri. Ayo Nduk, tekan perutnya, ngeden yang lama, tarik napasnya dulu. Mak Tona langsung menyuruh Minul mengejan setelah dirasa pembukaannya sudah lengkap. Gimana ya? Ini pokoknya si Minul ngeden dan teriak seperti itu, kayak orang melahirkan gitulah. Ini kalau dicontohkan Mas Nara kok agak ngilu. Lanjut. Suara teriakan Minul saat mencoba untuk berusaha melahirkan calon anaknya. Dan akhirnya bayi itu pun keluar. Kini lahirlah seorang bayi mungil suci yang kini telah berada di tangan Mak Tona. Ternyata benar apa yang diprediksikan oleh dukun beranak itu. Hanya dengan satu kali tarikan napas, Minul pun kini berhasil dan mampu untuk melahirkan bayinya dengan selamat. Padahal di hari itu tak ada tanda-tanda bahwa ia akan melahirkan. Tahu-taunya kepala si bayi sudah matang dan siap untuk dikeluarkan dari rahim. Barulah ketuban disertai darah langsung bercucuran keluar di saat kepala si bayi sudah ditarik oleh Mak Tona. Minul melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Wajahnya bersinar, mirip sekali dengan bapaknya, Darmoko. Tangisan haru memekik ruangan. Lelaki itu langsung mencium kening sang istri dengan lembut. Kemudian ia beralih menggendong sang putra untuk yang pertama kalinya. Terima kasih Dek, sudah berjuang mati-matian untuk melahirkan anak kita. Ia pun menyerahkan bayi mungil itu kepada ibu yang melahirkannya. Aku mau ambil wudhu dulu. Setelah itu si Tole akan kuazani. Semoga kelak dia akan menjadi anak yang berguna bagi negeri ini, papar Darmoko. Karmin langsung bergerak cepat untuk mengantarkan Darmoko ke kamar mandi yang ada di belakang rumahnya. Selain itu, sebuah ari-ari kini telah berhasil dikeluarkan dari perut Minul. Mak Tona langsung mengambil gunting untuk memotong tali pusar si bayi, lalu memasukkan ari-ari tersebut ke dalam kendi yang tadinya sudah ia siapkan. Semua sudah disiapkannya untuk berjaga-jaga kalau terjadi keadaan darurat seperti ini. Takutnya yang melahirkan rumahnya jauh, maka dari itu dirinya sudah jauh-jauh hari membeli semua perlengkapan itu, khusus pada bayi yang baru lahir. Entah itu berupa kendi untuk wadah ari-ari, bedong kain, kembang dan lainnya. Untuk masalah biaya, Mak Tona tidak terlalu menarget, seikhlas yang mengasihinya saja. Yang penting bisa dia buat membeli beras dan kebutuhan dapur lainnya. Dan alhamdulillah, setiap orang yang melahirkan di tempatnya selalu memberinya komisi yang lebih, sebagai tanda terima kasihnya karena telah menolong seorang ibu dan bayinya dengan selamat. Jangan lupa, nanti selepas sampai di rumah, suamimu suruh nyuci ari-arinya dulu sebelum dikubur, pesannya kepada Minul. Ini Mak juga sudah siapkan kembang untuk taburannya. Jangan lupa juga tempatnya nanti diberi penerangan. Jangan sampai tidak, takutnya ada jin atau sejenisnya yang mengincarnya, tambahnya lagi. Inje Mak, terima kasih, saut Minul. Keadaannya masih lemas karena kehabisan tenaga saat mengejan tadi. Tapi Minul sangat bersyukur karena bayinya lahir dengan selamat dan tak kurang suatu apapun. Tak berselang lama Darmoko pun akhirnya kembali. Ia langsung menggendong putranya dan mulai mengumandangkan azan pada telinga sang bayi. Saat sore menjelang, barulah Minul diperbolehkan untuk pulang oleh Mak Tona. Sengaja karena menunggu tenaga istri dari Darmoko itu pulih. Cepatlah pulang, sebentar lagi surup. Pamali untuk bayi yang baru lahir keluar pada waktu maghrib, seru Mak Tona yang nampak memberi wejangan kepada Minul dan suaminya. Inje Mak, sekali lagi matur nuwun. Ini diterima ya Mak, semoga bisa bermanfaat untuk Mak Tona dan keluarga. Kemudian Darmoko memberikan beberapa lembar uang itu kepada Mak Tona. Iya Mak juga makasih. Ya wes, hati-hati pulangnya, jaga baik-baik anakmu. Ingat, nanti setelah sampai rumah langsung cuci ari-arinya dan kubur di depan atau di samping rumahmu.
Jangan lupa beri penerangan juga. Mak Tona mengingatkan lagi pasangan suami istri itu agar tidak lupa dengan apa yang disuruhnya tadi. Inje mak, ya sudah kami pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah berpamitan, Darmoko langsung memapah pelan sang istri yang keadaannya belum sepenuhnya pulih. Sementara tangan satunya tetap merengkuh sebuah kendi yang berisi ari-ari bayinya. Darmoko terpaksa harus kembali melewati pemakaman lagi karena rumah Mak Tona berada tak jauh dari sekitaran makam itu. Untuk menempuh perjalanan ke rumah, maka dirinya harus memutar kembali langkahnya. Srek, srek. Suara langkah sandal mereka setelah memasuki pelataran makam. Amit mbah, numpang-numpang, ucap Darmoko yang artinya meminta izin kepada para penghuni batu nisan untuk melewati jalan tersebut. Tak berselang lama azan maghrib pun berkumandang. Dirinya teringat petua Mak Tona akan pantangan membawa bayi yang baru melahirkan pada waktu surup. Seketika bulu kuduknya pun meremang. Dek, bayi kita ndak apa-apa kan? Tanya Darmoko. Ia terlihat khawatir dengan putranya yang baru lahir itu. Minul lantas menatap bayinya. Hendak mas, tolenya lagi tidur, balasnya. Syukurlah, kamu jalannya agak cepat bisa ndak dek? Biar segera sampai rumah juga. Aku takut anak kita kena sawah nanti. Apalagi kita baru saja melewati area pemakaman. Kamu ingat ndak pesan Mak Tona tadi soal pantangan untuk membawa bayi pada waktu maghrib? Papar Darmoko. Iya aku ingat mas. Sudah tidak akan terjadi apa-apa kok. Tadi kan aku udah minta pulang sama Mak Tona, tapi tidak diizinkan. Ya wes pulangnya sore. Alhasil di jalan yang sudah maghrib toh. Seru Minul yang menanggapi ucapan suaminya. Sesampainya di rumah, Darmoko langsung mencuci hari-hari tersebut. Sedangkan Minul kini dirinya tengah beristirahat di kamar bersama dengan bayinya. Darmoko lalu mengambil lampu yang berada di belakang rumahnya untuk dipindahkan pada wadah yang telah ia siapkan sebagai penerangan untuk kuburan hari-hari bayinya. Ia langsung berjalan dengan cepat menuju pelataran depan rumahnya sambil membawa sebuah cangkul untuk menggali lubang. Beberapa menit kemudian, barulah ia masukkan kendi berisi hari-hari itu ke dalam. Kemudian menguburnya kembali. Tak lupa ia menaburkan bunga-bunga yang diberikan Mak Tona tadi pada gundukan tanah tersebut. Barulah kini ia memasang sebuah bolam kecil yang kemudian ia sambungkan pada kabel yang menyalur masuk ke dalam rumah. Setelah semuanya selesai, Darmoko langsung melantunkan doa, layaknya mendoakan seseorang yang meninggal dunia agar arwahnya tenang di alam sana. Barulah ia kembali masuk ke dalam rumahnya. Dirinya langsung melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan seluruh badannya. Untuk Minul tadi saat di rumah Mak Tona, ia sudah dimandikan oleh dukun beranak itu. Dan sampai rumah istri dari Darmoko itu langsung segera beristirahat. Lengkap sudah kebahagiaan keluarga kecil itu. Kini mereka sangat bahagia karena telah dikaruniai seorang momongan, satu amanah yang harus mereka jaga sampai menutup usia nanti. Setelah bebersih, Darmoko lantas pergi ke kamar untuk bergabung bersama istri dan bayinya. Dilihatnya sang istri sudah terlelap. Hingga tanpa sadar, tak menyadari bahwa bayinya terbangun. Dengan sigap sang ayah pun langsung menggendongnya. Ia mengangkat pelan tubuh mungilnya, kemudian menggendongnya serta mengayun-ngayunnya supaya putranya kembali tertidur. Terdengar suara bayi. Ia kelihatan rewel. Entah mengapa malam itu bayinya kelihatan rewel sekali. Kenapa sayang, lapar ya? Mau minum susu ya? Darmoko terlihat mengajak bicara buah hatinya. Dek, bangun sebentar. Ini si Tole lapar. Mau nyusu kayaknya. Lelaki itu langsung membangunkan sang istri, menyuruhnya agar memberikan ASI-nya kepada bayinya. Minul yang mendengar suara suaminya buru-buru langsung bangun dan mengucek-ngucek matanya. Aku ketiduran ya? Sini, biar dia aku beri ASI dulu. Darmoko pun langsung menyerahkan sang putra kepada ibunya. Lapar ya sayang? Maaf ya ibu ketiduran tadi, ujarnya sembari mencium kening bayinya. Malam semakin larut. Darmoko masih cemas dengan keadaan Bunyai. Dek, bagaimana ya kondisi Bunyai sekarang? Celetuknya. Kini lelaki itu duduk di ranjang berdampingan dengan istrinya yang saat ini tengah menyusui anaknya. Doakan saja mas. Ya, meskipun sifatnya begitu, aku juga tak tega melihat keadaannya.
Mungkin itu adalah karma atau teguran langsung dari Yang Kuasa untuk Bunyai, karena dia telah memfitnah kita yang bukan-bukan. Meskipun begitu, aku juga kasihan melihat Mas Haki, Mas. Celetuk Minul. Wanita itu kini tengah mengusap kening bayinya agar putranya itu tertidur. Besok selepas pulang berdagang, Mas berniat ingin menjenguk Bunyai di rumah sakit, Dek, ucap Darmoko. Memangnya Mas tahu alamatnya? Tanya Minul. Ya, tidak. Tapi mungkin saja ambulan itu membawa Bunyai di rumah sakit yang masih dekat dengan puskesmas di ujung jalan raya sana kan? Kasihan Mas Haki, Dek. Aku tak tega melihatnya sendirian menjaga ibunya. Apalagi akhir-akhir ini aku selalu bermimpi didatangi almarhum bapaknya. Sepertinya almarhum memberi pertanda agar aku selalu mendampingi putranya, ungkap Darmoko. Ia bercerita kepada Minul bahwa almarhum Ustadz Abdul Salam selalu datang dalam mimpinya. Aku sih tidak masalah kalau Mas kesana untuk menemani Mas Haki. Tapi aku dan anakmu kan juga butuh kamu, Mas, seru Minul. Ia tidak pernah melarang suaminya untuk berbuat kebaikan. Namun jika mengingat dirinya saat ini yang baru saja melahirkan seorang bayi, maka ia dan anaknya pun kini juga masih membutuhkannya. Apalagi dirinya seorang wanita, tenaganya setelah melahirkan juga masih lemah. Dengan adanya Darmoko di sampingnya, maka semua bebannya mungkin akan berkurang. Iya, Dek, aku juga tahu itu. Ya sudah, kita bahas soal ini besok aja. Sekarang sudah malam, kamu juga butuh istirahat. Begitupun Mas yang pagi-pagi sekali harus pergi ke pasar untuk berdagang, ujar Darmoko. Iya, Mas. Ya sudah, ayo kita tidur, saut Minul. Ia lalu menidurkan bayinya di samping tubuhnya, kemudian mengambil satu guling dan meletakkannya di sebelahnya, berjaga-jaga supaya anaknya tidak terjatuh. Kamu tidur dulu saja, Mas mau ke depan dulu, mematikan lampu sekaligus mengunci pintu, papar Darmoko. Ia lalu melangkah keluar meninggalkan Minul beserta bayinya. Saat lampu akan dimatikan, entah mengapa telinga Darmoko seperti mendengar seseorang yang tengah makan sesuatu. Namun suaranya berasal dari luar rumahnya. Kok seperti ada suara orang makan ya? Tapi suaranya kedengarannya dari luar. Siapa ya? Mana ada seseorang yang berani keluar malam-malam begini? Terbesit rasa penasaran yang meracu di benaknya saat ini. Lelaki itu lantas memberanikan dirinya untuk membuka pintu rumahnya, memastikan siapakah yang berada di luaran malam-malam begini. Ceklek. Setelah daun pintu terbuka, suara tadi semakin terdengar dengan jelas di gendang telinganya. Siapa di sana? Teriak Darmoko ketika netranya mendapati seorang yang tengah berjongkok tepat di samping gundukan tanah yang di dalamnya berisi ari-ari bayinya yang baru saja ia kubur sore tadi. Darmoko semakin memperlambat langkahnya agar sosok tadi tidak lari setelah melihatnya. Namun ketika seorang itu bangkit dan memperlihatkan wajahnya langsung, Darmoko pun langsung jatuh terjengkal. Astagfirullahaladzim. Ia melihat darah segar belepotan di area mulutnya. Terlihat juga dalam mulutnya itu masih terdapat sisa seperti seonggok daging yang hendak ditelannya. Ketika netranya beralih pada gundukan itu, ia pun semakin terkejut. Ternyata yang dimakannya tak lain tak bukan merupakan ari-ari bayinya. Sosok itu adalah arwah neneng yang gentayangan menjadi sosok pocong untuk menuntut balas. Kini Darmoko menemui sosok itu dengan santainya tengah memakan ari-ari sang bayi. Netra sosok itu pun menjadi memerah. Tatapannya pun penuh dengan amarah. Suami dari Minul itu pun langsung memukul kentongan yang menggantung di teras rumahnya, berharap supaya warga segera datang berbondong-bondong ke rumahnya untuk menolongnya dari arwah yang kini tengah mengincar keluarganya pada malam itu. Kalian benar-benar manusia kejam. Tak cukupkah kalian? Tak cukupkah kalian semua membakarku pada waktu itu? Sehingga kini kalian juga tega menghabisi nyawa adikku. Terucapkan satu kata yang seketika membuat Darmoko menjadi terkejut. Ternyata arwah neneng berpikir bahwa warga juga telah menghabisi adiknya secara membabi buta, tanpa tahu dan mau untuk mendengarkan penjelasan akan peristiwa yang sebenarnya terjadi pada sang adik. Kini dengan bingas, sosok pocong berwajah mengerikan itu telah siap untuk menerkam Darmoko kapan saja. Taringnya terlihat begitu tajam ketika sosok itu kembali menyeringai.
Tak berselang lama, akhirnya beberapa warga malam itu pun sudi untuk datang di kediamannya. Ketika mereka mendengar sebuah kentongan dipukul, maka mereka tahu bahwa di desanya itu kini sedang dalam keadaan bahaya. Para warga tak ingin hal serupa terjadi kepada mereka, seperti yang telah menimpa Tumini dan Ponira, serta anggota keluarganya yang lain, yang pada saat itu tewas dengan cara yang tidak wajar. Karena mereka semua yang mati telah diprediksi bahwa orang-orang itu dulunya adalah sebagian dari penduduk kampung Mojo Asem yang tempo lalu telah menghakiminya dengan membakar tubuhnya hidup-hidup. Ketika sorot cahaya lampu senter mengarah ke wajah sosok tersebut, alhasil nyali mereka pun mendadak menciut. Yang mulanya memberanikan tekadnya untuk keluar malam, kini beberapa dari mereka terlihat mengesot mundur setelah bertemu langsung dengan sosok pocong neneng. Pocong itu pun berteriak kencang sehingga membuat gendang telinga mereka serasa ingin pecah. Beberapa menit kemudian, terdengar suara guntur yang menggelegar di langit sana, memekik suasana mencekam pada malam itu. Tak berselang lama, bumi pun seolah dibuat runtuh, sehingga menyebabkan beberapa pohon menjadi tumbang, juga disertai permukaan tanah yang bergetar dengan hebatnya. Terdengar suara tangisan bayi Darmoko pun terdengar sampai keluar. Rupanya kehadiran bayinya di dunia merupakan sebuah pertanda bahwa kampung yang ditempati oleh kedua orang tuanya itu sudah tidak aman lagi. Buru-buru Darmoko langsung masuk ke dalam untuk membawa istri beserta anaknya keluar dari rumah itu, sebelum terjadi suatu hal buruk yang tidak diinginkan. Akibat kemurkaan neneng, mereka yang kini hadir di pekarangan rumah Darmoko sebagian telah menemui celaka. Ada yang tertimpa pepohonan, ada juga yang kini sebagian tubuhnya telah tenggelam di dalam tanah. Mungkin kematian adiknya lah yang telah membuat arwah neneng menjadi murka dan tak terkendali. Kini ia telah membabat habis kampung itu, hingga membuat seluruh penghuninya menemui ajal yang sangat mengerikan. Seperti sumpah serapah yang telah ia ucapkan tempo lalu sebagai alasan untuk membalaskan semua dendamnya kepada para mereka yang telah membakarnya secara hidup-hidup tanpa terkecuali. Mungkin Darmoko yang telah ambil andil dalam menguburkan jasadnya kini juga harus merasakan amarah dari kemurkaan neneng. Ada apa, Mas? Minul terlihat heran ketika suaminya tiba-tiba menyeretnya keluar dari dalam rumahnya. Dengan tergopoh istrinya itu berjalan sembari tatap mendekap sang putra dalam kedongannya. Menyusul para warga yang lainnya untuk menyelamatkan diri dari amukan neneng, ucapnya dengan lantang kepada Minul. Mereka sempat menoleh ke arah rumahnya yang dimana di depan halamannya masih berdiri sesosok pocong yang memandangi kepergian mereka dengan tatapan tajam. Demi keamanan keluarganya, mereka lebih memilih untuk meninggalkan desa yang sudah bertahun-tahun mereka tempati dan memilih berpindah ke pemukiman yang lain. Mereka tak mau mengorbankan dirinya dan memilih mati konyol di tangan arwah wanita berzina itu yang dendam kesumatnya masih melekat, hingga membuat bumi pun seolah terguncang karena mukanya. Pak, bangun! Seseorang kini mencoba untuk membangunkan ustadz muda yang diduga tengah ketiduran. Ketika membuka kedua matanya, ia pun kaget karena mendapati petugas medis berbaju putih yang tadi mengantarkan ibunya ke ruang rawat untuk ditangani oleh dokter yang ada di dalam sana. Kini mereka sekarang malah ada di depannya. Pak, bagaimana keadaan ibu saya? Beliau baik-baik saja kan? Tanyanya kemudian. Dua petugas itu terlihat saling pandang. Loh, harusnya kami berdua yang tanya. Kenapa saat ambulan tadi berhenti tepat di depan rumah sakit? Bapak malah membawa ibu bapak berlari sejauh mungkin dari jangkauan kami, papar petugas medis tersebut kepadanya. Mendengar pernyataan itu, ustadz muda pun langsung shock. Loh, tadi jelas-jelas kalian yang mengeluarkan ibu saya dalam ambulan dan mengantarkannya menggunakan hospital bed ke ruang rawat untuk segera diperiksa, tuturnya kemudian. Tidak, Pak, Bapak bisa tanya kepada teman saya ini kalau tidak percaya. Jelas-jelas setelah ambulan sampai, Anda lalu membawa kabur ibu Anda entah kemana. Sudah hampir 1 jam lebih kami mengejar dan mencari keberadaan Anda, dan akhirnya kami menemukan Anda tengah tertidur di lahan kosong tak bertuan ini, jelas petugas itu kepadanya. Ustadz muda lalu beralih menatap keadaan sekitar. Setelah dilihat, ternyata memang benar.
Posisi Ustadz muda saat ini tengah bersandar di bawah pohon yang beringin besar yang ada di lahan itu. Lalu di mana ibu saya, Pak? Kini Ustadz muda pun histeris karena saat ini sang ibu tidak berada bersamanya. Entah apa yang terjadi sebenarnya kepadanya. Mengapa dia sampai ketiduran di lahan kosong itu? Ia masih bingung setelah mendengarkan penjelasan dari dua petugas medis itu yang diduga tanpa sadar dirinya telah membawa lari sang ibu begitu saja. Dalam kegundahan yang dirasakannya, tiba-tiba mereka melihat para warga yang berkerumun di area pelataran makam yang letaknya tak jauh dari lahan kosong itu. Ada apa di sana ya? Seru petugas medis itu yang nampak keheranan melihat warga yang saat itu tengah berkerumun di area pemakaman umum tersebut. Mari kita lihat saja sendiri, saut teman medisnya yang lain. Mereka pun kini beranjak pergi meninggalkan Ustadz muda yang masih dilanda kebingungan. Sesaat kemudian Ustadz muda pun akhirnya menyusul mereka untuk mengetahui gerangan apa yang terjadi di sana. Permisi, tolong beri jalan sedikit, ujar salah seorang petugas medis itu kepada warga yang saat itu tengah berkerumun. Astagfirullahaladzim. Mata mereka pun membelalak setelah menyaksikan pemandangan tak terduga yang ditemuinya kala itu. Mereka melihat tubuh seorang wanita lanjut usia mengenakan kerudung dengan kondisi tubuhnya kini telah menancap pada salah satu papan nisan. Ciri-cirinya kok sama seperti ibu dari bapak tadi ya? Kalau kita lihat dari segi penampilannya, ucap petugas medis itu kepada temannya yang lain. Iya betul katamu, balasnya. Beberapa menit kemudian Ustadz Zaki pun datang. Innalillahi ya Allah. Ibu. Ustadz muda kini melihat tubuh sang ibu yang kala itu sudah tertancap batu nisan milik seseorang. Dirinya begitu syok dan langsung berlari menghampiri jasad ibunya. Air tragis dari Ibu Nyai, yang seorang pun tak ada yang mengetahui kejadian sebenarnya selain sang pencipta alam semesta ini. Kematiannya kini dikaitkan oleh efek sumpah pocong yang telah diambilnya. Lagi dan lagi, kembali Ustadz muda ditinggalkan oleh orang terkasihnya. Ia harus menelan kenyataan pahit bahwa sang ibu telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Para warga pun akhirnya sepakat untuk mengubur jasad Bu Nyai di pemakaman umum itu. Semenjak kematian ibundanya, ketika Ustadz muda memutuskan ingin kembali lagi ke kampung itu, terlihat di ujung jalan raya sana, ia bertemu dengan Darmoko dan istrinya. Nampak istrinya itu tengah menggendong seorang bayi mungil. Keadaan mereka pun sangat kacau. Kantung mata mereka terlihat menghitam, wajahnya juga kusut, sama halnya dengan dirinya. Setelah bertemu dan menjelaskan semua kejadiannya secara bergantian, mereka pun kini nampak saling menguatkan satu sama lain. Setelah itu, tiga orang itu terlihat melangkahkan kakinya untuk mengungsi ke desa yang lebih aman. Hingga pada akhirnya, di desa tersebut, Ustadz muda diangkat langsung oleh para warga untuk menjadi pimpinan di desanya, sekaligus mengesahkan menjadi seorang ustadz. Kini namanya bukanlah Ustadz muda lagi, melainkan telah berubah menjadi Ustadz Ahmad Muzaki bin Kyai Haji Abdul Salam. Setahun kemudian, datanglah beberapa remaja dari kota. Katanya, mereka ingin melakukan KKN di desa terpencil. Hingga pada akhirnya, mereka menetapkan kampung Mojo Asem menjadi tempat tujuan mereka, di mana kampung itu sebenarnya telah dikutuk menjadi kampung mati yang tak berpenghuni. Awal kedatangan mereka telah disambut oleh seorang wanita cantik yang mengenakan pakaian mini hingga memperlihatkan lekukan tubuhnya yang indah. Selamat datang di kampung Mojo Asem. Apakah ada yang bisa saya bantu? Ujar wanita itu sembari menyeringai. Dan cerita pun selesai. Oke, semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari cerita di atas. Seperti biasa, ambil sisi positifnya dari cerita ini dan buang sisi negatifnya dari cerita ini juga. Dan tentunya dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang menarik lainnya. And bye-bye.